Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 8 Januari 2022 dengan judul Alkitab Bersaksi Tentang Allah. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena begitu besar kasih dan rahmat-Mu bagi hidup dan kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Yohanes 5 ayat yang ke-39 dan ayat 40. Demikian firman Tuhan. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Mari kita ikuti penjelasannya. Buku pelajaran yang nilainya paling tinggi adalah yang berisi ajaran Kristus. Guru atau para guru disalin dari Counsel to Teacher halaman 389. Kata-kata Allah yang hidup adalah yang tertinggi dari semua pendidikan. Dikutip dari buku Counsel to Teacher halaman 381. Pencipta alam adalah juga pengarang Alkitab. Penciptaan dan kekristenan memiliki satu Tuhan. Tuhan dinyatakan di alam dan Tuhan diungkapkan di dalam firman-Nya. Dalam sinar yang jelas, cahaya bersinar dari halaman suci, menunjukkan kepada kita Allah yang hidup, seperti yang digambarkan dalam hukum pemerintahannya, dalam penciptaan dunia, di sorga yang telah dihiasinya. Kuasanya harus diakui sebagai satu-satunya cara untuk menebus dunia dari takyul yang merendahkan martabat yang begitu menghina Tuhan dan manusia. Ketika Alkitab dijadikan pembimbing dan penasehat, itu memberikan pengaruh yang memuliakan atas pikiran. Pembelajarannya lebih daripada yang lain akan memurnikan dan meningkatkan. Itu akan mengembangkan pikiran pelajar yang jujur, memberinya dorongan baru dan kekuatan segar. Ini akan memberikan efisiensi yang lebih besar pada kesanggupan dengan membawa mereka berhubungan dengan kebenaran yang agung. Biarlah Alkitab diterima sebagai makanan jiwa, cara terbaik dan paling ampuh untuk memurnikan dan memperkuat kecerdasan. Dikutip dari buku Counsel to Teacher, halaman 395 dan 396. Dalam firman Allah kita hanya melihat kuasa yang meletakkan dasar-dasar bumi dan yang membentangkan langit. Dalam firman Allah, pikiran menemukan berbagai hal untuk pemikiran terdalam dan aspirasi tertinggi. Di sini kita dapat mengadakan persekutuan dengan para bapa terdahulu dan para nabi,
dan mendengarkan suara yang kekal sewaktu Dia berbicara dengan manusia. Disalin dari buku Counsel to Teacher halaman 52. Biarlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, semangat, motivasi bagi kami untuk melakukan segala tugas pelayanan dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan penekanan kepada kami bahwa dalam firman Allah kita hanya melihat kuasa yang meletakkan dasar bumi dan yang membentangkan langit. Dalam firman Allah, pikiran menemukan berbagai hal untuk pemikiran terdalam dan aspirasi tertinggi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan curahkan hikmat dan pengetahuan sorga agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dan juga di dalam mengambil setiap keputusan. Biarlah itu semua mendatangkan berkat bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Curahkan sukacita, hikmat dan pengetahuan sorga, dedikasi di dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami menyerahkan lembaga pendidikan, guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa. Kiranya Tuhan urapi mereka, curahkan hikmat dan juga pengetahuan sorga agar mereka dapat mempergunakan waktu untuk belajar dan melaksanakan tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk melaksanakan pelayanan pekerjaan penginjilan. Kami juga berdoa Tuhan bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap kepada Tuhan. Di dalam 10 hari berdoa ini, kiranya Tuhan curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, karena itu merupakan kebutuhan yang paling terutama. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.